Halo guys, balik lagi di Solo Cerdas, tempat kita ngobrol santai, cari solusi teknologi buat masalah di kotak kita. Saya Nafisah. Dan saya Saida, kali ini tuh kita berdua akan membahas topik yang lumayan krusial lah sebenarnya. Contohnya tuh kayak sensor sebagai alat pengawas, apa namanya, politik yang dimana tuh buat proyek infrastruktur di Surakarta ya. Iya lagi, aku sering banget tuh lihat jalan yang baru diaspal, tapi seminggu kemudian udah retak. Terus Hmm. bangunan yang padahal dibangunnya lama banget, Hmm. tapi gak ada sebulan udah retak-retak, udah ada tali-tali retakannya gitu. Itu kan Hmm. ngerugiin uang rakyat dong ya, Iya, ya iya, kan? jelas. Iya dong. Jadi kita kayak gak percaya nih, ini uang pasti ditilep nih. Iya. Ya, saya juga sih nggak percaya. Bener banget sih, guys. Saya aja tidak percaya gitu ya sebagai rakyat biasa gitu nih ya. Tapi kan mungkin ya, yang apa namanya masalah intinya itu kayak sering muncul kan karena pengawasannya yang kurang apa namanya real time gitu kan sama masyarakat kan. Dan nggak transparan ya. Terus kayak apalagi tuh contohnya kayak ada kontraktor yang suka milat-milat kan, ada yang mengurangi bahan-bahan. Coy, itu kayak bahan buat apa sih Kontraktor namanya? tapi sekongkol ya. Saya diam saja ya. Terus gitu ya. Terus gimana ya? Terus sedangkan kita kan juga rakyat biasa ya, yang nggak tahu apa namanya tahu menahu gitu kan. Kayak saya sih nggak tahu sih. Aku Tempe mana ya. alah. Terus apa Otomatis juga namanya? kita nggak punya data gitu kan. Ya kan, susah juga kan. Kalau Nanti yang misalkan ada nebak-nebak, pencemaran nama iya. baik. Nanti di lapor Pak, ya lapor Pak gitu Pak, kan. Terus gimana so- sih? solusinya gitu ya. Mm-mm. Sebenarnya solusinya ada di sensor sih. Hmm. Jadi kita bisa fokus ke dua sensor nih di proyek pengaspalan ini ya. Jadi mungkin bisa pakai sensor suhu sama sensor Gitu. getaran. Oke. Maksudnya tuh kayak kalau misalnya sensor suhu itu kayak gimana sih? Nah, sensor suhu itu kayak sensor suhu inframerah. Oke. Jadi secara teori tuh sensor itu Mm-mm. transducer, yang mana dia bakal mengubah satu besaran fisik tuh ke sinyal listrik gitu. Sensor ini tuh mengubah panas atau radiasi inframerah jadi data digital. Oh gitu ya. Terus apa sih namanya? Eh, Kenapa sih kayak suhu aspal itu vital gitu? Soalnya kualitas hot mix atau suhu aspal itu tuh ini banget apa namanya krusial banget gitu. Aspal tuh harus dipasang di suhu ideal sekitar 140 derajat Celcius. Kalau terlalu dingin tuh nanti ikatan materialnya gagal, terus sensor inframerah tuh ngukur suhu ini tanpa nyentuh secara langsung. Jadi Hmm. bisa secara otomatis dan Hmm. akurat saat rollernya lewat. Oke. Tahu yang Iya paham kayak ngeratain? buat Mm-mm. ngegiling gitu kan? Iya. Kayak terus apa sih namanya? Eh, eh, jadi tuh kayak apa namanya sensornya tuh memastikan kontak nggak cuma pakai aspal dingin gitu ya? Iya. Oke. Itu tapi itu kalau misalkan ada nih ya, kayak misalkan kayak kontraktor yang nggak coba-coba pakai aspal dingin, terus kan kayak sama aja kan kayak korupsi gitu kan. Ah, itu nggak tahu ya. Oke, terus apa sih selanjutnya kan pasti yang kedua kan ada sensor Sensor getaran getaran. kan. Atau Coba bisa sih dijelasin Kak. dulu. Oke, menurut saya sih ya, sepengetahuan saya itu kayak sensor getaran itu bisa disebut dengan apa sih teknisnya itu kayak akselerometer. Ini tuh kayak transducer yang mengukur akselerasi dalam konteks proyek itu kayak apa namanya? Alat ini tuh mengukur seberapa kuat dan lamanya roller itu kan, yang apa namanya getar saat memadat aspal, Heeh. kayak dipadat gitu kan. Heeh. Nah itu, situ di mana tuh? Sebenarnya hubungannya getaran sama aspal yang kuat tuh apa sih? Jadi itu kayak getaran yang kuat itu kayak bikin aspal menjadi padat tau gak sih? Contohnya itu kayak semakin densitasnya tinggi, itu kan jadi kan apa namanya? Jadi padat kan? Iya. Bahan kontraksinya itu kan. Mm. Oke, terus apa namanya? Kalau misalkan kontraktornya mengurangi waktu pemadatan, Mm. densitasnya pasti kan nggak tercapai ya.
dan kayak Iya. apa namanya, kayak nggak bisa rata lah sama yang seharusnya Jadi rata agak sama. kopong-kopong gimana gitu ya. Iya, terus kan biasanya kan ya kita kan sebagai masyarakat ya pengennya kan kayak sama halnya kayak jalanan yang kayak semestinya halus dan kayak nggak yang geruduk-geruduk wae gitu kan. Terus tapi pas apa ya, pas kayak misalkan selalu dibenarin gitu loh dan pemakaiannya ditambal ya dengan aspal yang baru pasti itu selalu enggak. Gak rata. Iya, dan nggak pernah sesuai harapan masyarakat ya pasti. Gitu loh. Mm-mm. Dan biasanya kalau misalkan kita ngeliat orang-orang konstruksi udah ngebenerin jalanan di aspal, pasti kan selalu solusi kan, Allah paling juga nggak Seminggu, berjalan. seminggu ambles. Iya ya, biasanya kan gitu ya Iya. guys ya. Dia kan kita sebagai masyarakat tuh gimana ya teh kan? Iya lagi. Setuju kan? Heeh. Tuh. Terus sensornya itu tuh buat apa sih sebenarnya? Gimana ya? Prinsip kerjanya gitu. Prinsip kerjanya ya, mungkin tuh kayak apa namanya, mengubah apa namanya, sensor ini tuh bisa mengubah getaran fisik menjadi sinyal tegangan gitu ya, yang mempresentasikan kuatnya pemadatan gitu kan. Hmm. Kalau sinyalnya di bawah batas minimal, batas minimal berarti 140 derajat itu ya. Itu Oh, itu semua getarannya ya? tadi. Salah. Nggak apa-apa, Oh, lanjut lanjut. salah saya ya. Maaf ya guys ya. Oke. Terus kalau berarti tuh kayak kualitas pengerjaannya kurang ya. Ya, Bisa juga gitu ya. bisa sih. Oke. Jadi kesimpulannya mungkin kedua sensor ini, suhu inframerah sama akselerometer ini tuh menghasilkan data digital yang objektif ya. Ya, Untuk terikat di antara keduanya itu kan. eh, Oke. terikat pada teori sains lah gitu. Oke. Data ini tuh bisa digunakan untuk menuntut akuntabilitas ya. Oke. Oke, terus Ya. gimana sih guys kayak data sensor yang objek itu tersebut lantas dikirim. Oh, Nah, nanti tuh datanya bisa dikirim ke via IoT ya, ke dashboard publik yang mana ini poin politiknya. Kita bisa mengubah data teknis tuh menjadi informasi publik yang transparan gitu loh. Jadi masyarakat tuh udah nggak yang was-was sama pemerintah ya. nggak Oh, percaya udah gitu. terukur gitu. Oke, percayalah ya ibaratnya ya. Iya, Saling mengembalikan kepercayaan publik ya. kayak, ya itu kayak transparansi data itu ya beneran musuhnya. Korupsi. Mm. Dengan informasi kayak real time yang berbasis sains itu kan, kita kan sebagai warga Solo Solo khususnya. eh, bisa jadi pengawas langsung gitu kan. Mm-mm. Ini juga kayak bisa memperkuat demokrasi data di tingkat kota-kota lainnya gitu kan, nggak cuma di Ya, Solo aja. Jadi, kesimpulan besarnya mungkin teknologi sensor ini adalah alat yang memperkuat good governance ya, oke. biar pemerintah jauh lebih baik. Oh, Jadi memastikan setiap rupiah anggaran proyek infrastruktur tuh di Surakarta bisa dibelanjakan dengan jujur dan hasilnya berkualitas gitu. oke. Jadi tuh kayak mungkin kita berdua ya ataupun banyak lainnya masyarakat itu kayak mendukung banget gitu loh sensor ini biar Solo ataupun kota lainnya bisa lebih kuat gitu loh dan berintegrasi. Oh Berintegritas. ya, bener. Oke, salah saya, guys. Terus, Sampai jumpa di Solo Cerdas berikutnya. salam teknologi. Salam Salam. Solo Cerdas. Bye-bye. Sekian. Love you so much. Cakep banget nih. Nih. Banyak, banyak pasti nggak tahu pasti banyak salahnya nih. Nah, Tapi wassalamualaikum gampang warahmatullahi lah. wabarakatuh.